Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصديق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد هبني ومن هابني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الله الكريم. Alhamdulillah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa mengadukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian daripada itu, mari kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam pada junjungan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya tandanya kita cinta kepada Rasul, tentunya kita banyak mengucapkan selawat. Dan orang-orang yang banyak mengucapkan selawat kepada baginda Rasul, maka nanti suatu kita berada di alam mizan, alam pertimbangan dosa dan pahala kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berikan syafaat atau bantuan kepada kita. Kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita akan sampaikan sebuah judul khutbah, yaitu
pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berikan berjuta-juta nikmat, sehingga kalaupun kita hitung, kita nggak bisa hitung sampai hari kiamat. Saking banyaknya nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, tentunya kita senantiasa taat kepada Allah, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan apabila kita benar-benar berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kemudian kita berpegang teguh dengan apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka niscaya kita akan berjaya di dunia dan juga nanti kita akan berjaya di alam akhirat. Sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan umat manusia ini mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat hanya ada dalam agama. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar daripada agama. Mereka kadang-kadang pergi ke luar negeri, pergi ke taman-taman, pergi ke tempat hiburan. Itu hanya sesaat saja. Kadang-kadang kita bisa tenang sesaat, tetapi begitu kita pulang ke rumah kita, kita senantiasa dalam keadaan susah gelisah kembali. Kenapa? Karena kita jauh daripada Allah, karena kita jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasari ummati falahu ajru mi'ati syahid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku di zaman rusaknya umat. Hari ini kita lihat sudah banyak namanya ujian-ujian datang kepada kita. Kadang-kadang ujian itu berupa jabatan, kadang-kadang ujian itu datang kepada kita harta benda, kemudian ujian itu datang kepada kita berupa namanya kegemilapan dunia ini yang semakin hari semakin canggih. Tetapi kalau kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW, maka diberi Allah SWT kepada kita pahala mati syahid. Artinya kan pada saat ini sudah orang kadang-kadang berat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sunnah itu artinya perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah itu terbagi tiga. Pertama namanya surah. Surah itu artinya gambar, potret yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian yang kedua namanya sirah, perjalanan. Perjalanan Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali. Artinya begitu Rasul bangun tidur, dia baca doa, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, begitu naik kendaraan baca doa, sampai tidur kembali dia senantiasa mengingat Allah. Ini artinya, jadi kalau kita amalkan, kalau kita taat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejayaan kepada kita dunia dan akhirat. Yang ketiga sarirah, artinya pikir Nabi. Dipikirkan oleh Rasulullah SAW bagaimana supaya umatnya ini semuanya masuk surga. Kan waktu Rasul mewafatkan ada disampaikan ummati ummati. Dia enggak teringat kepada anaknya, dia enggak teringat kepada istrinya, tapi dia teringat kepada umatnya. Umatku, umatku katanya. Kenapa ini? Karena dia sangat cinta kepada umatnya ini, sangat cinta kepada kita hari-hari ini, agar kita selamat daripada azabnya Allah, agar kita selamat daripada susahnya hidup di dunia ini. Dan kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, insya Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat.
Kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Artinya kan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita ini saking banyak itu gak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jikalau kalian hitung nikmat yang kuberikan kepada kalian, kata Allah, nggak bisa kita hitung. Walaupun kita jadikan sepenuh air laut itu menjadi tintanya, sepenuh daun-daun kayu yang ada di dunia ini kita jadikan menjadi kertasnya, ranting-ranting kayu yang ada di hutan kita jadikan menjadi penanya, belum cukup menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Coba kita renungkan diri kita ini, bagaimana Allah SWT berikan kepada kita nikmat melihat, nikmat makan, kan? Kemudian bagaimana diberikan Allah SWT nikmat mendengar. Nggak pernah Allah minta bayaran kepada kita. Coba misalnya sekali bernapas Allah minta bayaran kepada kita misalnya 10.000 sekali bernapas. Kita bernapas satu hari satu malam itu berapa banyak napas kita keluar masuk. Itu kan ada orang sakit di rumah sakit, kalau udah nanti misalnya napasnya sesak gitu, dipasang oksigen, mahal dibayar. Tetapi kadang-kadang kita kadang-kadang kita tidak menyadarkan diri kita begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Kadang-kadang kita lupa. Nanti kalau kita sudah mendekati meninggal dunia, mendekati ajal kita, waktu sakaratul maut, baru kita menyesal. Ya Allah, kenapa dulu waktu saya sehat saya tidak ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, dulu kenapa harta saya banyak, ya Allah, waktu saya masih punya harta enggak saya korbankan di jalanmu, ya Allah. Ini ada nanti datang waktu kita udah sakit gitu, dalam keadaan kita sakit gak ada sembuh lagi, itu akan datang kepada kita penyesalan. Kemudian menyesal kita nanti waktu dalam kubur, menyesal kita minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah, aku hendak beramal soleh. Tapi kan penyesalan seperti ini gak ada gunanya lagi. Walaupun namanya dalam kubur kita menangis sampai keluar air mata darah, sampai kita menangis mengeluarkan air mata darah, Allah tidak dengar, Allah tidak kabulkan lagi permohonan kita. Tetapi pada hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, kita masih diberi Allah kesempatan kepada kita. Kalau kita bisa nangis waktu kita bermunajat kepada Allah, habis sholat kita istighfar, habis sholat kita selawat, bisa meneteskan air mata, maka air mata kita itu ditampung oleh para malaikat, dan air mata seperti ini akan bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita nangis hari ini, kadang-kadang kita kehilangan harta benda, nangis kita, ya Allah, betapa banyak hartaku hilang, ya Allah, ya Allah, jabatanku sudah turun, ya Allah. Itu kita tangiskan. Pernahkah kita menangis bagaimana nanti kita dalam kubur? Pernahkah kita menangis bagaimana nanti kita berada dalam hisab? Padahal itu adalah merupakan perjalanan yang luar biasa, penderitaan yang diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, kata Allah, dirikanlah salat dan berkorbanlah kamu. Jadi artinya kita diperintahkan untuk mendirikan salat bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana kamu lihat aku salat. Hari ini orang bertanya, bagaimana salatnya Rasul? Maka salat Rasul itu ada tiga tertibnya. Yang pertama tertib waktu di mana azan dikumandangkan di awal waktu. Yang kedua tertib cara yang berjamaah. Kemudian yang ketiga tertib tempatnya di masjid. Maka kalau kita buat seperti ini, maka kita telah namanya mencontoh sholatnya Rasulullah SAW.
Kaum muslimin salat Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya barang siapa yang membencimu, maka dia putus daripada rahmat Allah. Artinya kalau orang-orang mengajak kepada kebaikan, jangan kita benci. Kalau ada orang menyampaikan kebaikan kepada kita, terima dengan lapang dada. Karena itu artinya Allah masih sayang kepada kita, karena ada orang masih mengingatkan kita. Bukan mengajari tapi mengingatkan. Fadzakir fa inna zikratan lil mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jadi kalau kita diingatkan, insya Allah kita dalam keadaan berlapang dada, kita terima dengan baik. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Mudah-mudahan di dalam akhirat kita bisa bertaubat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita akan kembali kepada jalan yang benar. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anakum bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.